Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan dosen pengampu Ibu Dr. Mahmuda M.Hum. Jadi, pada sore hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami mengenai variasi dan jenis bahasa. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ardisa, Wilda Wulandari, Rani Adriani, Ananda Elsa, Lisma, Melana, Ika Maharani, Asma Melia Ali, dan Rizky Amalia. Maka dari itu, silahkan teman-teman mendengarkan dan menyimak dengan baik. Nah, untuk pemateri, saya persilahkan. Berbicara mengenai variasi bahasa, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan kata tersebut. Sebelum kita memasuki aspek-aspek variasi bahasa, teman-teman perlu mengetahui apa sih pengertian dari variasi bahasa itu sendiri. Nah, menurut Mustaqim, variasi bahasa atau yang disebut sebagai ragam dalam konteks ini adalah variasi pemakaian bahasa yang berbeda-beda. Dari pendapat ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa variasi bahasa merupakan varian-varian bahasa yang memiliki pola umum bahasa induknya dan dapat terjadi karena adanya penggunaan oleh masyarakat dalam lingkup yang luas. Variasi bahasa akan semakin banyak apabila digunakan oleh masyarakat bahasa yang terdiri dari berbagai tempat dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti latar belakang sosial, budaya, tradisi, adat istiadat, pendidikan, bahkan agama dan perbedaan-perbedaan lainnya. Kemudian variasi bahasa mengacu pada perbedaan dalam cara suatu bahasa tertentu digunakan atau diucapkan oleh kelompok penutur yang berbeda, atau dalam konteks ini geografis yang berbeda. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan variasi bahasa, kita kemudian akan membahas terkait dengan aspek-aspek apa saja yang terkandung di dalam variasi bahasa itu sendiri. Nah, variasi yang pertama adalah variasi geografis. Variasi ini terjadi ketika suatu bahasa itu mengalami perubahan dalam pengucapan kosakata atau tata bahasa itu berdasarkan lokasi geografisnya. Misalnya, bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British itu memiliki perbedaan dalam ejaan, pengucapan, dan juga beberapa kata yang digunakan di dalamnya. Kemudian yang kedua ada variasi sosial. Dan variasi bahasa juga ini bergantung pada faktor sosialnya seperti kelas sosial, tingkat pendidikan, usia, atau kelompok etnis. Ketika kita berada di lingkup TK atau SD, mungkin saja kita akan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dibanding ketika kita berada di lingkup sekolah menengah atas atau perkuliahan. Nah, bahasa yang digunakan generasi muda mungkin saja akan berbeda dengan bahasa yang digunakan generasi tua. Selanjutnya, variasi sosial. Variasi bahasa juga dapat bergantung pada faktor sosial, seperti kelas sosial, tingkat pendidikan, usia, atau kelompok etnis. Bahasa yang digunakan generasi muda mungkin berbeda dengan bahasa yang digunakan generasi tua. Selanjutnya, variasi etnis. Kelompok etnis yang berbeda dalam suatu masyarakat seringkali mempunyai dialek khusus, kata-kata khusus, atau gaya bicara yang membedakan mereka dari kelompok lain. Baik, materi selanjutnya yaitu variasi waktu. Seiring waktu, bahasa dapat mengalami perubahan. Hal ini dapat terjadi melalui perubahan kosakata, tata bahasa, atau pengucapan. Beberapa kata mungkin sudah usang, sementara yang lain masih baru. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Adapun pembahasan materi yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis variasi bahasa. Nah, adapun variasi dari segi penutur. Jadi jenis variasi bahasa dari segi penutur ini merupakan variasi bahasa yang dipengaruhi oleh latar belakang penutur bahasa ini. Nah, variasi bahasa dari segi penutur ini dibagi menjadi 4. Yang per idiolek. Nah, idiolek menurut Aslinda dan Syahyafiah mengatakan bahwa idiolek ini merupakan variasi bahasa yang bersifat individu. Jadi pada dasarnya setiap individu ini memiliki idiolek yang berbeda dengan individu lainnya. Perbedaan inilah yang muncul dari faktor kondisi fisik dan juga psikis yang tidak sama. Kemudian yang kedua ada dialek.
Menurut Cair dan Agustina mengatakan bahwa dialek merupakan variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada satu tempat, wilayah, ataupun area tertentu. Nah, dari kedua pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat kita ketahui bahwa dialek merupakan variasi ujaran atau bahasa dari sekelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri umum dalam penggunaan bahasanya. Pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari 3. Kronolog menurut Sumarsono. Kronolog merupakan ragam bahasa yang didasarkan pada perbedaan urutan waktu. Misalnya ragam bahasa Indonesia tahun 1945 sampai 1950 yang berbeda dengan bahasa Indonesia pada tahun 1970 sampai 1980. 4. Sosiolek atau dialek sosial adalah variasi bahasa yang berkenan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Terima kasih. Variasi bahasa dari segi penutur. Jos pada tahun 1967 dalam Cair dan Agustina tahun 2014 membedakan variasi bahasa berdasarkan keformalan atas 5 bagian. Yang pertama adalah gaya atau ragam beku, menyinggung tentang variasi bahasa yang paling formal, digunakan pada situasi yang resmi. Yang kedua, gaya atau ragam resmi, merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam pidato kenegaraan, rapat dinas, dan sebagainya. Akan menjelaskan tentang poin ketiga, gaya atau ragam usaha. Ragam usaha atau ragam konsultatif merupakan variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan biasa di sekolah atau rapat-rapat, atau pembicaraan yang berorientasi kepada hasil dan produksi. Poin yang keempat, gaya atau ragam santai. Cair dan Agustina menyatakan bahwa ragam santai banyak menggunakan bentuk alergo, yang berarti ujaran atau bentuk kata yang digunakan dalam ragam bahasa ini masih dipenuhi dialek leksikal dan unsur bahasa daerah. Poin selanjutnya, gaya atau ragam akrab. Menurut Sunahrawi, gaya intimate biasanya ditandai dengan tidak adanya rintangan sosial di antara penuturnya. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, saya persilakan.